Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solihin, tentunya di channel Tekno Tenar. Baiklah sobat, pada kali ini kita akan melakukan Q&A yang saya sempat rekam dari beberapa komentar tentang bagaimana cara mengupdate manual khususnya di Redmi Note 10s dan di Redmi Note series ya sob ya. Jadi cara mengupdate manual dari MIUI versi 13 Indonesia ke versi 14 global stabil ya sob ya. Jadi mengapa saya membuat video ini, karena banyak dari teman-teman ataupun sobat sekalian itu belum paham ataupun belum mengerti bagaimana cara melakukan update yang benar ya sob ya. Jadi untuk video lengkapnya mengenai bagaimana cara update itu sudah saya buatkan di video sebelumnya, dan kali ini kita akan mencoba membahas pertanyaan-pertanyaan yang sobat semua tanyakan di kolom komentar sebelumnya sob ya. Baik, yang pertama ada yang bertanya, apakah update secara manual di video saya sebelumnya itu aman ataukah beresiko ya sob ya. Oke, mungkin banyak dari sobat yang khawatir terjadinya hal yang tidak diinginkan jika melakukan update sebagaimana video yang saya buat sebelumnya sob ya. Jadi di sini saya bisa mengatakan bahwa metode tersebut aman dan masih bisa digunakan sampai sekarang ya sob ya. Dan pada saat melakukan perekaman, melakukan update secara manual tersebut, saya pun menggunakan HP ini ya sob ya, HP yang saya gunakan sebagai daily driver, dan ini buktinya sudah ada dan ternyata aman ya sob ya. Dan apakah itu resmi? Jadi saya bisa mengatakan bahwa itu adalah resmi dari Xiaomi sendiri ya sob ya. Namun pada saat video ini dibuat, ini masih berada di pada MIUI 13. Oke, pertanyaan kedua, di mana download ROM-nya Bang? Oke, jadi untuk download ROM-nya, jadi sobat bisa masuk ke Play Store, kemudian ketikkan saja MIUI Downloader ya sob ya. Jadi ini adalah aplikasinya MIUI Downloader dari xiaomiui.net ya sob ya. Oke, karena saya sudah menginstalnya, kemudian bisa langsung saja saya buka ya sob ya. Oke, dan di tampilan awal di sini ada your devices atau nama device sobat ya sob ya. Dan kebetulan kalau HP ini Redmi Note 10s, maka ada nama Redmi Note 10s Rosemary ya sob ya. Bisa kita langsung saja lihat pembaruannya di sini ya sob ya, di MIUI stabil. Dan MIUI stabil ini pastinya sudah resmi ya sob ya. Oke, kalau ada iklan kita langsung saja skip ya sob ya, karena ini aplikasi gratis. Oke, di sini adalah update-update resmi dari xiaomiui.net ya sob ya. Jadi ini kebetulan yang global stabil ini sudah versi MIUI 14, dan versi Indonesia pada saat video ini dibuat itu masih versi 13 ya sob ya. Bisa sobat lihat sendiri. Dan untuk melakukan downloadnya, sobat bisa perhatikan, kita download ROM untuk yang updateannya, jadi yang versi global ini, kemudian juga download yang ROM saat ini kita gunakan ya sob ya. Misalnya sobat saat ini menggunakan ROM versi 13.0.10 versi Indonesia, kita bisa saja langsung download yang ini ya sob ya. Jadi ini digunakan untuk pancingan. Kemudian juga download yang versi globalnya yang versi MIUI 14 ini ya sob ya. Dan cara lengkapnya ada di video saya sebelumnya ya sob ya. Oke. Lanjut pada pertanyaan berikutnya. Apakah bisa langsung loncat dari MIUI 12 langsung ke MIUI 14 ya sob ya? Sebenarnya hal itu belum saya coba, namun alangkah baiknya dengan melakukan upgrade dulu ke MIUI 13 ya sob ya. Namun untuk sobat yang masih berada di MIUI 12, saya sarankan untuk tidak usah update ya sob ya. Kenapa? Karena di MIUI 12 pun saya rasa sudah stabil dan enak. Jadi udah nyaman-nyaman aja gitu. Jangan lagi update ke MIUI 13 maupun 14. Namun bagi sobat yang ingin tetap update ke MIUI 14, ingin merasakan sensasi MIUI 14, silakan saja update dulu ke MIUI 13, lalu langsung update ke MIUI 14. Jadi secara bertahap ya sob ya. Jadi untuk yang metode melompat itu saya juga belum pernah coba ya sob ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apakah perlu UBL atau unlock bootloader ya sob ya. Jadi pada dasarnya ketika kita ingin melakukan flash ataupun
upgrade ataupun downgrade itu biasanya dari Xiaomi sendiri harus melakukan UBL atau unlock bootloader ya sob ya. Dan saat ini untuk melakukan UBL itu kira-kira waktunya 7 hari ya sob ya, dan itu dilakukan melalui akun Xiaomi itu secara online ya sob ya. Hal ini dilakukan pihak Xiaomi demi menjaga keamanan dan meningkatkan keamanan sistem mereka. Jadi user tidak sembarangan lagi bisa mengotak-atik ROM yang mereka ciptakan, itu intinya ya sob ya. Namun untuk metode yang rename ini itu sama sekali tidak menggunakan UBL dan tidak juga menggunakan komputer ya sob ya. Jadi sobat bisa langsung menerapkannya melalui HP saat ini juga ya sob ya. Oke, silakan saja dicoba bagi yang penasaran. Dan yang berikutnya, apakah perlu di root bang? Jadi UBL saja tidak perlu, apalagi untuk di root ya sob ya. Jadi untuk root saat ini itu metodenya agak lebih ribet dari yang dulu-dulu ya sob ya. Jadi bagi sobat yang mungkin hanya coba-coba, sebaiknya jangan coba-coba untuk melakukan routing pada handphone sobat ya sob ya. Apalagi kalau HP-nya cuma satu ya sob ya. Jadi bisa-bisa boot loop. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah setelah update-nya selesai ataupun sukses, itu file ROM yang kita download itu bisa kita hapus? Jadi jawabannya adalah sangat bisa sekali ya sob ya. Jadi untuk melakukan update dengan metode yang di video saya sebelumnya, itu jatuhnya itu update, jadi bukan flash ulang ya sob ya. Jadi update, setelah diupdate kemudian file ROM-nya masih tersisa di memori internal, itu bisa kita langsung hapus semuanya sob ya. Jadi aman, jadi tidak perlu disimpan karena ukurannya juga sangat besar, 3 GB lebih. Kemudian untuk 2 ROM itu bisa jadi 7 GB-an ya sob ya, jadi bisa dihapus. Kemudian yang berikutnya, apakah data-data akan hilang bang? Nah, ini yang saya bilang sebelumnya bahwa untuk metode rename ini jatuhnya itu update ya sob ya. Jadi data-data itu dipastikan tidak akan hilang. Jadi ini berbeda dengan flashing. Kalau flashing itu adalah install ulang dari awal. Jadi membersihkan dulu sistem yang ada, menghapusnya, kemudian menginstalkan lagi. Jadi untuk metode flashing itu data-data dipastikan akan hilang. Namun untuk update ini data-data dipastikan akan aman. Namun jika sobat masih ragu, tidak ada salahnya untuk membackup dulu sih ke memori eksternal maupun lewat harddisk atau disimpan ke komputer ya sob ya. Nah, untuk downloadnya itu pakai WiFi atau pakai data seluler ya sob ya. Nah, pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu dijawab ya sob ya. Jadi asalkan ada koneksi internet, itu sobat bisa langsung mendownload file ROM-nya. Namun disarankan jika menggunakan WiFi maupun jaringan seluler, itu jaringannya usahakan yang stabil ya sob ya. Karena apa? Kalau jaringannya tidak stabil, dikhawatirkan ROM yang sobat download itu adanya korup ya sob ya. Jadi akan meningkatkan resiko untuk terjadinya gagal upgrade ya sob ya. Dan pertanyaan terakhir, apakah metode rename ini bisa dilakukan untuk downgrade? Apa enggak gitu kan istilahnya. Jadi bagi sobat yang kesal misalnya di MIUI 13 itu banyak bugs-nya, apakah bisa kembali ke MIUI 12 dengan metode rename ini? Jadi menurut informasi itu tidak bisa ya sob ya. Jadi walaupun bisa, itu akan terjadinya boot loop ya sob ya. Karena sistem UI itu membacanya itu harusnya upgrade ya sob ya. Kalau downgrade itu akan terjadinya boot loop. Itulah intinya ya sob ya. Jadi jangan pernah dicoba untuk melakukan downgrade. Dan silahkan komen di bawah bagi sobat yang berhasil melakukan downgrade dengan cara rename tersebut ya sob ya. Oke, mungkin itulah beberapa Q&A yang berhasil saya rekam dari kolom komentar. Dan bila ada sobat yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar ya sob ya, dan akan kita jawab sebisanya sob ya. Mungkin itulah untuk video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.